Penilaian kinerja merupakan faktor yang tidak boleh dilupakan dalam sebuah bisnis perusahaan. Dalam sistem pengendalian manajemen suatu perusahaan, penilaian kinerja bisnis merupakan upaya manajemen untuk mengevaluasi beberapa produktif seorang karyawan sehingga perusahaan menjadi jauh lebih kompetitif. Di beberapa perusahaan, penilaian kinerja masih kurang tepat digunakan karena masih banyak evaluasi kinerja yang belum memenuhi standar. Standar yang harus ditampilkan seadil kinerja objektif yang mencerminkan kinerja nyata setiap karyawan. Nah, beberapa perusahaan melakukan penilaian kinerja dengan persiapan yang kurang matang. Dengan demikian, hasil penilaian kinerja lebih subjektif dan tidak adil, yang tentunya tidak mencerminkan kinerja karyawan yang sebenarnya. Beberapa alasan mengapa penilaian kinerja jauh dari standar antara lain penggunaan alat ukur yang belum memiliki standar yang baik dari sumber daya manusia yang melaksanakan penilaian kurang memahami dengan baik manfaat penilaian kinerja atau memiliki hubungan yang erat antar karyawan yang akan dinilai. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan untuk meningkatkan produktivitas kinerja pada suatu perusahaan. Maka sumber daya manusia harus mempunyai keahlian atau kompetensi untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan. Ada beberapa jenis sistem pendukung keputusan yang ada di perusahaan. Dalam penelitian ini membahas tentang sistem pendukung keputusan untuk menentukan karyawan terbaik yang dilakukan pada Hotel Aquarius Imas menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Metode ini digunakan untuk mencari nilai perangkingan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Konsep dari metode Simple Additive Weighting untuk mencari penjumlahan terbobot dari kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Hotel Aquarius itu merupakan suatu perusahaan swasta di Kabupaten Sorong yang bergerak pada bidang penginapan, ruang rapat, dan restoran. Telah diketahui bahwa sumber daya manusia sebagai yang paling berharga pada perusahaan dan menjadi aset yang berharga memiliki dan mempengaruhi peningkatan laba perusahaan. Namun, kita perlu memiliki sumber daya manusia yang selektif yang dapat menyesuaikan dengan antara aturan dan pedoman perusahaan. Dalam hal ini, kita perlu mengukur kinerja sumber daya manusia dengan menggunakan teknologi penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui prestasi yang diraih setiap karyawan. Namun pada kenyataannya, banyak penilaian yang kinerja evaluasi kinerja menggunakan teknologi seperti algoritma atau metode Simple Additive Weighting. Yaitu ide yang kami usulkan yang dapat membantu manajemen membuat keputusan untuk menimbang kinerja karyawan mereka. Kinerja karyawan diukur dengan 6 kriteria, yaitu disiplin, jujur, tanggung jawab, bekerja sama, integritas, dan komitmen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada karyawan yang berkinerja tinggi dan karyawan yang berkinerja rendah. Hal ini menjadi alternatif bagi pengambilan keputusan untuk mengevaluasi lebih lanjut karyawan yang berkinerja rendah dan memberikan reward atau promosi bagi karyawan yang berkinerja tinggi. Dalam penelitian ini, kita memiliki dataset
yang terdiri dari kriteria dan alternatif. Di kriteria ada disiplin, integritas, komitmen, kerjasama, jujur, dan tanggung jawab. Di sini setiap kriteria disimpulkan dengan C1, C2, dan seterusnya. Adapun bobot dari kriteria itu 20, 15, dan seterusnya. Dan juga kita memiliki bobot setiap kriteria dengan bobot sangat rendah, nilainya 1, rendah 2, 3, 4, 5. Contoh seperti alternatif yaitu nama. Misalkan C1 itu disiplin, mendapatkan nilai 3, yaitu bobotnya cukup dengan nilai 3, berarti disiplinnya nilainya 3. Selanjutnya ke aplikasi. Ini adalah tampilan awal aplikasi sistem penunggu keputusan dan metode simple additive weighting. Sini menunya ada data karyawan, kriteria, input data. Ini ada menu perhitungan, akan menampilkan perhitungan seperti matriks, normalisasi, dan terakhir perankingan, yaitu hasil perankingan. Halaman kedua yaitu form input data karyawan. Di sini kita bisa mengisikan ID karyawan, nama, tanggal lahir, alamat, jabatan, dan jenis pendidikan. Dan di bawahnya ada kriteria, disiplin, seperti tadi, sangat rendah, nilainya 1, rendah, nilainya 2, cukup, nilainya 3, tinggi, nilainya 4, sangat tinggi, nilainya 5, seperti ada pada dataset. Sini setelah data karyawan telah diinputkan, akan dimunculkan di data karyawan seperti ini contohnya. Di sini kita bisa mengedit data karyawan dan bisa mengedit kriterianya pun. Dan juga bisa menghapus data karyawan. Selanjutnya kriteria. Di halaman ini juga kita bisa mengupdate data kriteria penilaian. Lalu ke menu matriks. Di sini setelah data yang telah diinputkan dan kriteria telah ditentukan dan mengisi nilainya atau bobot, kita akan masuk ke menu matriks. Seperti sini alternatifnya, misalkan Herman Fauzi 3, kriterianya 3, kriteria 2-nya 2, C3-nya 4, C4 1, C5 2, C6-nya 4. Sini akan membentuk tabel matriks sesuai tabel. Selanjutnya normalisasi. Sini adalah form yang akan menghitung normalisasi matriks dari form sebelumnya, itu formatif. Dan terakhir yaitu perankingan, dimana sini menghitung untuk nilai akhir yang akan ditentukan siapa yang
mendapatkan nilai paling tinggi. Untuk aplikasi sistem pendukung keputusan ini, kita menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database-nya yaitu MySQL. Ini adalah bentuk bahasa pemrogramannya, itu PHP. Oke, sekian dari saya mewakili teman-teman saya. Jika ada kata-kata yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.